Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, back to this channel. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang how to easy write an essay, yaitu bagaimanakah cara mudah untuk menulis sebuah esai. Esai adalah sebuah karya tulis yang menyajikan gagasan subjektif perseorangan tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Sehingga, dalam penulisan esai tersebut, memuat opini atau pendapat pribadi penulis. Kemudian, bolehkah di dalam esai itu memuat pendapat orang lain? Jawabannya adalah boleh selama dicantumkan referensinya. Lalu, apa sajakah bagian-bagian dari esai itu? Bagian-bagian esai terdiri dari judul, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk penjelasannya, judul merupakan sebuah kalimat yang merepresentasikan maksud dari esai yang ditulis. Judul esai dapat berupa fenomena sosial yang sedang terjadi, permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja, maupun jenis permasalahan lainnya. Misalnya, pada situasi bulan Ramadan saat ini, ditulis sebuah esai yang berjudul Analisis Kebijakan Larangan Buka Puasa Bersama di kalangan internal pemerintah terhadap kondisi APBN. Bagian esai berikutnya ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini menjelaskan latar belakang dari penulisan esai tersebut. Penulisan latar belakang dapat mengikuti kaidah segitiga terbalik, di mana penulisan latar belakang itu dimulai dengan menjelaskan masalah yang bersifat umum, kemudian masalah yang bersifat khusus, dan kemudian inti atau judul esai. Contohnya, dalam analisis kebijakan larangan buka puasa bersama di kalangan internal pemerintah terhadap kondisi APBN, penulisan latar belakang dimulai dengan menjelaskan kondisi APBN terkini. Kemudian setelah menjelaskan kondisi finansial dan bagaimanakah anggaran APBN-nya itu, dijelaskan ke masalah khususnya, dikeluarkannya kebijakan larangan buka puasa bersama di kalangan internal pemerintah. Nah, setelah mengetahui masalah umum dan masalah khususnya, maka ditariklah sebuah inti atau judul esai, yaitu analisis kebijakan larangan buka puasa bersama di kalangan internal pemerintah terhadap kondisi APBN. Dalam menulis latar belakang juga bisa menggunakan kaidah gap antara dasolen dan dasein, yaitu penulis esai harus menggambarkan bagaimanakah kondisi yang diharapkan serta bagaimanakah kondisi berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini. Bagian esai berikutnya adalah pembahasan yang berisi argumen atau tanggapan penulis. Dalam pembahasan ini perlu didukung adanya data atau fakta, misalnya berupa produk hukum atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian dapat pula didukung berdasarkan berita yang telah terbit di media pers nasional. Nah, dari pembahasan itu juga disampaikan pernyataan agree or disagree, yaitu statement setuju atau tidak setuju, dan mendukung atau tidak mendukung terhadap fenomena yang sedang terjadi. Kemudian, pembahasan juga memuat bagaimanakah kondisi yang diharapkan atau bagaimanakah kondisi yang idealnya berdasarkan persepsi penulis. Kemudian juga bisa ditambahkan bagaimanakah to be continue atau bagaimanakah keberlanjutan dari kebijakan yang pada saat itu dibahas. Apakah sekiranya kedepannya itu relevan untuk diterapkan lagi atau itu hanya cukup untuk diterapkan pada saat ini saja. Dalam menulis pembahasan juga sebaiknya ditulis sub-sub pembahasan supaya penulis dapat menyampaikan argumennya secara detail dan lebih rinci. Bagian esai berikutnya ada kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan. Dalam kesimpulan ini juga ditambahkan saran atau rekomendasi. Rekomendasi tersebut dapat berupa rekomendasi terhadap stakeholder terkait, kemudian rekomendasi untuk membaca, maupun rekomendasi untuk penulis atau peneliti selanjutnya. Nah, bagian terakhir dari esai yaitu ada daftar pustaka yang merupakan daftar referensi dari penulis. Cukup mudah bukan untuk menulis esai? Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.